تعالى في مشارق الأرض ومغاربها وسلطان سلطان الأولياء شاب القدر الجليل بن الخالد محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن الشاذلي وسيدي محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسيدي محمد رشد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين بن محمد رشد البنجري وسيدي حبيب الله برانgan pangeran Ibu Habib Husni bin Abdurrahman bin Habib Talha Sultan Sulaiman وسيدي النووي بن عمر بن ثني سمو علي بن عبد الله بن شهر بن عبد الله بالله محمد زين بن عبد الله غني بن منور كربي ام علي مسلم كربي ام ابو بكر وجه وبسن نجيب بن أفراد بن نواف بن عبد العزيز جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر. قال رضي الله عنه ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'its. Al-Ba'its adalah nama Allah yang ke-50. Al-Ba'its yang artinya dialah Allah yang menghidupkan makhluk pada hari berbangkit, dan dialah Allah yang membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi, ya, pasti terjadi, yang tidak ada keraguan padanya. Kita orang yang beriman wajib yakin bahwa kiamat ada, terjadi dan pasti terjadi. Kapan? Wallahu a'lam, ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkit orang-orang yang berada di dalam kubur. Jadi semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seseorang beriman kepada Al-Ba'its, kita wajib meyakini bahwa suatu saat kita nanti akan dibangkitkan Allah di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu hufatan uratan ghurlan. Dibangkit manusia nanti di hari kiamat itu dalam keadaan telanjang kaki, ada pada bersandal, dan tidak berpakaian, juga tidak dikhitan. Kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah, bini Nabi ngaran Sidin Saudah, betapun alangkah malunya saling memandang satu sama yang lain. Ujar Saudah, kayak apa ya Rasul kena di hari kiamat amun bangkit dalam keadaan telanjang,
Malu nanti yang satu memandang kepada yang satu memandang kepada yang satu. Nabi menjawab, manusia sibuk dari yang demikian daripada mereka. Artinya tidak ngurusi itu lagi karena manusia sibuk dengan urusan pribadinya masing-masing dan urusan dengan keluarganya. Jadi kadang memikirkan macam-macam. Yang dipikirkan keselamatan dirinya masing-masing dan juga pertanggungjawaban dengan keluarganya dulu yang utama. Lalu di hadis yang lain, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dibangkit tiap hamba atas keadaan yang mati atas keadaan itu. Jadi sebagaimana dia wafatnya, sebagaimana keadaannya. Kalau ketika wafatnya dia ingat kepada Allah, maka di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, jadi berbagai macam orang meninggal, ada yang dalam sujud, ada yang dalam berdoa, ada yang ketika mendengarkan ceramah, ada yang lagi ceramah, ada yang ketika khutbah, ada yang viral ini seorang ibu membaca Yasin dan salawat, ya, berzikir juga dan berbagai macam. Itu semuanya untuk memberikan sebuah motivasi kepada kita, ya, semangat kepada kita untuk terus istiqamah dalam berbuat yang baik, apapun kebaikan itu. Karena yamutul mar'u ala ma'asya alaih, wafatnya seseorang itu sesuai kebiasaannya. Jadi apa nang kebiasaannya? Orang ahli masjid, insyaallah dia akan meninggal ingat kepada masjid, berarti hatinya selalu berta'alluq kepada masjid. Maksudnya hendak berbuat baik. Kalau dia istiqamah dalam menuntut ilmu, berarti hatinya terus berta'alluq, berhubungan kepada ilmu, pengen pengajian. Umpama sakit, hatinya pun tetap pengen pengajian. Ya, meninggallah dia, hatinya dalam keadaan cinta dengan ilmu dan berbuat kebaikan yang lainnya. Sewaktu kita mati, status kita sebagai apa? Ya, begitulah kita ketika dibangkit. Apa? Dalam keadaan apa kita meninggal itu? Mudahan husnul khatimah. Ya. Orang yang di dalam dunia sebagai muazzin, ada tukang Bilal di sini khusus? Ada Bilal khusus? Ya, berada. Diseleksi Bilal kai-kai ini jadi Bilal Bahasulah. Itu seperti di Masjid BAP itu muazzinnya 13 orang, jadi buat tugas masing-masing, semuanya kai-kai. Iya, iya, karena Bilal khusus kan tidak ada, jadi yang kai-kai diseleksi oleh Pak Siddiq. Nah, pokoknya guru aja Pak Siddiq paling banyak Bilal di BAP nih. Kalau Bilal kan biasanya 2, paling kadang-kadang di Masjid Islamnya kayaknya 3 kalau nggak salah ya. Di sana 12. Hah, banyak ya. Karena nang tuha-tuha kami gilirkan azan. Udah enggak gampang, azan itu besar. Lau ta'lamu ma fi ta'dzin la tadarabun nasa bisuyub. Kalau kamu tahu betapa besar pahala orang yang azan itu, mereka berebut bakalahian sampai bisuyub dengan pedang, hendak pengen menjadi muazzin atau orang yang azan. Ini ya. Kalau di dunia sebagai muazzin, begitu bangkit dari kubur dia langsung azan. Jadi ingat, bila yang di dunia rancak azan ya, di kubur sidin bangkit dari kubur azan. Wah, takajud kawan higa. Sampai ke padang mahsyar dengan dipenuhi cahaya. Ya, jadi orang yang suka azan. Kenapa orang yang suka azan ini mendapatkan sebuah keberkahan yang luar biasa? Karena dengan azan orang tahu masuk waktu. Bahkan ada beberapa pendapat ulama antara muazzin dengan imam afdal muazzin Pak. Makanya makruh hukumnya kalau Bilal jadi imam atau imam jadi Bilal. Ini kalau bahasaku PO ngarannya. Tahu PO?
Nah, makanya yang bagus Bilal khusus, Bilal lain Bilal nang hari Jumat, lain Bilal nang 5 waktu ya. Jadi belum ada Bilal 5 waktu. Khusus ada ya, sudah di SK-kan ya. Nah, jadi kalau Bilal khusus Bilal. Dan tidak boleh orang yang jamaah mengambil hak Bilal. Bilalnya terlambat datang, langsung Pak Basuki maju, tidak boleh gitu. Harus telepon dulu. Di mana Bilal? Aku hanya mandi di sini. Tentu Bilal sesuai tugasnya. Umpama azan jam 5, dia sudah 1/4 sebelum jam 5 sudah di tempat. Itu namanya Bilal disiplin ya. Ya. Imam juga demikian. Makanya antara Bilal dengan imam itu mesti connect dia. Pernah kejadian di Mekah, Pak. Rupanya musim haji itu. Itu pas 2003 kalau nggak salah ya, saya menyempati. Rupanya nggak connect dia. Bilal langsung qomat, imam masih diparkir. Wah, ribut. Parkir kan mana macet kok, musim haji. Mana sudah qomat, begitu selesai qomat, man hafidul Quran, teriak-teriak askar nih. Siapa yang hafal Quran? Siapa yang hafal Quran? Karena imam masih jauh. Dia tidak boleh kalau sudah qomat itu imam sudah di tempat. Jangan sampai Bilal qomat, imamnya hanya mandi wajib, bah. Amun kayak kita kan wajib diulang-ulang qomat ini. Amun di Masjidil Haram bah berat. Langsung ada yang maju, kalau nggak salah dari Turki yang maju. Majulah jadi imam waktu itu di Masjidil Haram ini, karena rupanya tidak connect dia ya. Si Bilal langsung qomat, nggak ada imamnya, imam mesti diparkir. Wah, langsung. Memang dikawal, tapi kan biar dikawal musim haji penuh kayak gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi orang yang Bilal dalam kitab Tankihul Qaul, siapa yang Bilal selama 7 tahun tanpa diupah, itu bebas dari siksa kubur ya. Mau jadi Bilal tanpa diupah? Tapi kalau panitia mau upahi kan apa-apa. Iya. Nah, jadi Bilal itu luar biasa ya, besar nilai. Cuman harus tahu adab-adab muazin ya, bagaimana tarjih, bagaimana fasahah dan sebagainya. Orang yang mati sewaktu berihram, ketika bangkit dari kubur dia juga mengucap talbiyah. Jadi kalau orang meninggal di Mekah lagi wukuf ya, mungkin lagi tawaf, pernah dulu ada orang lagi tawaf meninggal di depan saya, lemas jatuh ya. Ada yang dulu bahari tahun 2000-an itu melontar, masih tugu yang satu yang kayak gini, masih ke waktu melontar Jamratul Aqabah kan cuma tugu satu aja. Kalau sekarang kan tembok, Pak, banyak mati itu ya. Makanya jadi dirubah tugu tembok sekarang ini karena kejadian tahun 2004 ya. Waktu itu banyak matian, masih 2 tingkat, sekarang udah bagus 4 tingkat, pakai eskalator ya, ada yang pakai lift di tempat pelontaran ya. Bermacam-macam. Jadi orang yang berihram, orang yang berhaji ya, nanti ketika meninggal dia, ketika nanti bangkit di kubur, mereka baca talbiyah dan seterusnya. Sehingga orang yang suka main gitar ada kemarin viral halal bihalal itu, lagi nyanyi kai-kai nyetak gugur. Insyaallah kita tuh bangkit dari kubur sidin bernyanyi gitu. Jadi hati-hatilah pas lagi ngerumpi, nauzubillah. Nah, makanya dalam pekerjaan apapun jangan sampai sesuatu yang kada baik khawatir, apalagi nah sudah berumur nih, khawatir kita meninggalnya dalam seperti itu, nauzubillah. Nah, jadi orang yang meninggalnya bergitar, main gitar, ketika mati, ketika dibangkit langsung diserahi gitar.
Hati-hati. Pekerjaan yang baik sesudah kita dibangkit akan dibawa dengan cahaya dan bau harum. Jadi apapun gawian kita di dunia ini yang baik-baik, ya, apalagi meninggalnya pas seperti itu, dalam sujud kah, baca Quran kah, ya jemaah ulun aja berapa, mungkin hampir puluhan orang yang aktif pengajian itu banyak yang meninggal. Ada yang lagi berdoa di Samarinda ya. Kalau yang bilang pagi kemarin sujud itu sekitar 5 tahun yang silam itu sujud lagi badiah. Pas kita mau mulai pengajian, bapak itu kita habis maghrib wirid doa kan badiahan, habis badiahan ya kumpul begini, kita mulai pengajian. Ada Pak D saya panggil, sholat beliau agak terlambat, sujud, begitu sujud terakhir saya mulai pengajian baca sampai kira-kira 15 menit. Pak D itu tidak berapa sujud aja pasti. Terus kita tetap ngisi sampai kira-kira 10 menit mau isya, baru agak khawatir kita. Ini Pak Adi mulai tadi sujud terus ini. Sekalinya wa ilaihi rajiun. Ya, perkiraan pas di sujud itu sudah enggak ada lagi. Nah, sekarang banyak viral-viral ya di Facebook apa macam itu untuk memotivasi kita semuanya, ya, memberikan semangat kepada kita untuk terus istiqomah dalam hal kebaikan ya. Nah, sedang perbuatan yang jahat yang membuat lalai begitu kita dibangkit juga langsung diserahkan kepada kita seperti apa pekerjaannya. Pas meninggal di kilo 10, nah ini apa? Tapi meninggalnya malam Jumat, Guruai. Wah, bingung malaikat nih kamu. Ayo masuk ya. Ada dulu orang meninggal habis bulik dari kilo 10, rupanya masih teler kalau sampai di Purwajaya itu kilo 5 ngaranya Pak. Ulun jadi tahu rancak ke sana. Rancak ke Purwajaya maksudnya. Ninggal tabrakan kan itu simpangan gini kan. Jadi ada takut, kayak apa itu guru? Maksudnya katanya kalau meninggal malam Jumat bebas siksa kubur. Iya, tapi sini ini mencolok biar udah tahu ya Mbak. Ya sudah, kita salahkan kepada Allah aja. Iya, habis dari kilo 10 mau balik, nah itu. Ya, tentu yang disebutkan dalam kitab Tankihul Qaul atau Maraqil Ubudiyah itu orang yang meninggal tentu dalam keadaan baik, ya. Ya kadang mungkin dalam keadaan berbuat dosa lalu meninggal pada malam Jumat, dapat keringanan sebegitu besarnya, nyaman benar, baik bunuh diri, pacangan bebas siksa kubur juga. Ya tidak mungkin ya. Allah Maha bijaksana. Wa anna sa'yakum saufa yura. Apa yang kita kerjakan kita sendiri yang akan melihatnya. Sesudah kita beriman dengan Allah yang bahwa Dia mempunyai nama Al-Ba'its, maka keimanan itu menuntut kita untuk berbuat sesuatu yang menuntut untuk mempersiapkan diri bagaimana agar ketika dibangkit dari kubur dalam keadaan baik. Jadi kita persiapkan diri kita ini. Sekarang ya ibadah-ibadah ini persiapan, kebaikan-kebaikan persiapan. Karena pepatah Arab mengatakan man arafa bu'das safar ista'ada. Barang siapa yang tahu bepergian jauh, ista'ada, siap-siap sudah. Siap-siap sudah. Apalagi nang sudah 60, 65, ya, 63 ada. Siap-siap sudah. Iya. Nah, siap-siapnya apa? Ya, perbuatan amal baik kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa di zaman Nabi Israel, di zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki. Dia mendapat warisan yang sangat banyak. Banyak dapat warisan. Jadi jangan bangga-bangga dapat warisan. Itu amanah dari orang tua kita. Warisan apa? Ya warisan berbagai macam. Ya. Dengan warisan itu ia akan membeli kebun. Kemudian dia wakafkan untuk orang miskin dengan harapan mendapat kebun di akhirat. Jadi si orang yang dapat warisan, lalu dia membeli kebun,
lalu kebunnya diwakafkan untuk pesantren, yayasan, macam-macam dah, dengan harapan kena di hari kiamat dia pun mendapat kebun. Kemudian dia membagikan uang kepada kaum du'afa dengan harapan nanti di akhirat mendapat pembantu sebanyak orang yang dibantunya. Ya, ini orang sugih kan, warisan aja juga pulang. Warisan itu kan rezeki nomplok ngarannya. Ya kalau lain usaha kita tinggal nerima doang. Nah, jadi kebun berikannya ke pesantren lah. Terus ada harta apa macam uang dibagikannya dengan harapan nanti dia pun banyak mendapat pembantu. Kemudian dia melihat seorang tua yang matanya kabur, terkadang dapat berjalan si orang yang dapat warisan tadi. Terkadang hanya merangkak, bekesot, lalu dia belikan kuda dengan harapan ketika bangkit dari kubur bisa naik kuda menuju padang mahsyar. Karena kan jaraknya jauh. Padang mahsyar itu jauh. Dan makanya orang yang pertama kali bangkit dari kubur setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di Madinah adalah ahli Madinah. Nah, jadi untung orang yang meninggal di Madinah. Ada jemaah ulun ya, tahun kemarin beliau umrah gitu. Selalu berhubungan nenek-nenek ya. Ustaz, saya sudah di Jeddah. Ustaz, saya di Mekah. Doanya, Ustaz, saya di Madinah ini. Ya, kapan pulang, Mbah? Ini sebentar, besok mau pulang. Ini kami ziarah wada. Oh ya, sehat. Boyaan kan nenek-nenek jamaah. Sekalinya sudah barang di packing apa macam, tinggal menunggu waktu bis mau jemput di hotel. Sekalinya sidin rabah. Ya, gitu rabah. Rupanya jantung orang tua 76 mbahnya itu. Meninggallah di Madinah. Wah, anaknya nangis-nangis di sini. Saya bilang, untung Rasulullah tidak mau mamamu pulang. Ya, Nabi tidak mau mamamu pulang, makanya tetap di sana. Karena orang yang berdekatan dengan makam Nabi kan pakai dekat. Malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir tidak masuk di situ, tidak berani. Ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus baru rombongan Ma'la, baru Subaika dan seterusnya. Nah, kira-kira rombongan Karpotik ini terakhir saya dibangkitkan nih kira-kira. Mana jauh ya, Pak? Ini harus persiapan banyak-banyak ya, Nay. Ya, harus persiapan banyak-banyak, banyak pembantu supaya ada kuda, supaya apalagi pokoknya banyak-banyak ya. Nah, akhirnya lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seolah-olah aku melihat bahwa laki-laki itu begitu bangkit langsung diberi kuda menuju padang mahsyar. Ya, ujar Nabi memberikan semangat nih kepada para sahabat. Begitu aku melihat, ya tentu mukjizat ya, bahwa orang tadi bangkit dari kubur diberi kuda dan dia cepat menuju ke padang mahsyar karena jaraknya jauh betul. Dan tergantung juga amal ibadah kita. Ada yang cepat menuju ke padang mahsyar, ada yang lambat. Ya, ada yang lambat. Begitulah bukti keimanan kepada al-ba'its. Dengan apa? Dengan kita mempersiapkan diri untuk menuju akhirat. Persiapannya apa? Ya 3 saja di antaranya, ilmu, amal, dan akhlakul karimah. Nah, itu aja. Kesimpulan dari bermacam-macam amaliyah, banyak hibah ilmu, nuntut terus, belajar terus, nuntut terus, belajar terus. Dan yang kedua, amalkan terus. Apa yang dapat kita amalkan, amalkan terus. Yang ketiga, berakhlaklah yang mulia. Jadi kesimpulannya, orang yang pengen mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah hablum minallahnya bagus. Arti bagus itu hubungan kepada Allah. Hablum minan nasnya baik dan peduli kepada sesama. Itu sudah intinya. Ya.